polsek kan. Selancar burung. Oh, langsung itu lab. Lab. Ya. Coba kan. Kok pakai di lab-lab segala sih? Lah iyalah. Heeh. Lancar. Lab, Oke. lab. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sahabat-sahabat semuanya. 6 lembar lagi. Malam kali ini saya bertemu dengan Mbah Slamet alias si jari petir. Jadi petir Beliau dulu ini kali. terkenal unik dengan kemampuan yang beliau miliki yaitu jari petir. Yang konon ceritanya beliau ini banyak dikunjungi oleh orang-orang yang membutuhkan sentuhan-sentuhan petir supaya untuk melemahkan otot ataupun mengencangkan otot yang perlu dikencangkan maupun perlu dilemaskan. Bahaya itu. Seperti itu, Mbah. Selamat al-petiri. Baik sahabat-sahabat semuanya, ini ada beberapa pertanyaan yang akan saya tanyakan kepada Mbah Slamet. Sebelumnya Mbah Slamet, silakan memperkenalkan diri, Mbah Slamet. Hai pemirsa, perkenalkan nama saya Slamet. Pekerjaan sehari-hari adalah terapis untuk stroke dan lain-lain. Gitu bang. Siap. Ini mau ngobrol apa sih bang sebetulnya bang? Ya, kita ngobrol ringan-ringan saja yang terkait dengan istilah panjenengan yang terkenal di mana-mana, kemudian juga panjenengan juga banyak dikunjungi oleh orang-orang yang membutuhkan sentuhan-sentuhan jari panjenengan. Yang pertama yang ingin saya sampaikan, yang ingin saya tanyakan adalah kenapa Mbah Petir ini Mbah Slamet ini diberi julukan jari petir? Oh, kalau Kenapa? dari petir kan udah ada tenarnya. Oh, gitu. Jadi kita mengikuti yang sudah ada. Oke, siap. Contoh seperti Angga Prajabuana, terus siapa lagi itu Raden Arya, terus siapa lagi itu yang satu lagi Jagat Satria. Itu yang lagi tenarkan saat ini itu. Oke. Jadi kita tinggal ngekor. Sebetulnya ya patokannya mereka itu. Oh gitu. Terinspirasi ya Iya. dari beliau-beliau yang memiliki keahlian-keahlian Betul bang. khusus. Seperti itu ya Mbak ya. Terus manfaat atau kegunaannya seperti apa? Manfaatnya luar biasa yang sudah pernah mengalami pengobatan, merasakan pengobatan itu ya alhamdulillah yang stroke alhamdulillah bisa jalan. Bukan sih yang kita bisa mengobatin, tapi itu atas ridho Allah untuk menyembuhkan si pasien tersebut. Oke. Kita hanya sekedar perantara. Ya kalau orang yang datang ke tempat saya minta sembuh, saya angkat tangan. Tapi kalau minta perantara, kesembuhan hanya milik Allah, oke saya kerjakan. Kan banyak sekarang orang mau terapi minta, Pak ini sembuhnya berapa kali? Saya angkat tangan kalau begitu. Saya bukan dewa penyembuh. Siap. Itu berarti kegunaannya ya. Dengan dasar bahwasanya Mbah Petir ini bukan penyembuh, namun sebagai perantara terapi. pelantara Jangan untuk salah. kesembuhan. Berarti Nanti orang yang nyari kalau suruh dewa sembuh, aduh bahaya. repot nanti. Yang mau punya kesembuhan hanya Allah. Saya nggak punya apa-apa, demi Allah. Kami hanya perantara. Jadi saja. teman-teman perlu diingat, ini yang menyembuhkan bukan Mbah Slamet alias Petir, namun karena lantaran beliau ini penyakit-penyakit yang ada di tubuh manusia, khususnya ini di bagian apa ya? Bagian Otot, tubuh, bagian saraf, saraf, otot. itu bisa menjadi sebuah alternatif seperti itu sahabat-sahabat ya. Jadi pada dasarnya ini adalah alam ya Mbak, artinya kekuatan alam. Ya bisa dikatakan alam, orang tanpa istilahnya tanpa apa ya, kalau bahasanya tanpa alat, hanya dengan cara totokan, tapi sakitnya ampun-ampun. Tangan kosong berarti ya. Tangan kosong, tidak memakai listrik. Ada pun yang pakai listrik, tapi itu yang terang-terangan tidak diumpetin. Oh seperti itu. Contoh ada yang terapi listrik,
terapi listrik kan itu ada yang pakai listrik langsung, ada yang pakai baterai. Tuh, kalau saya ini gunakan pakai baterai, cuman terang-terangan, nggak disembunyiin di bawah karpet, itu tidak. Gitu. Dikasih tunjuk, kasih tahu. Apanya yang dikasih tahu? Ya, artinya dengan metode jari petir pun Mbah Slamet ini memiliki alat juga yang digunakan sebagai untuk terapi, membantu untuk memfungsikan saraf-saraf yang lemah. Itu pun saraf yang lemah yang harus lemah kalau bahasa listriknya lah. Ya. Jadi nggak pakai yang saraf yang kuat gitu. Oke. Terus ini selanjutnya apa aja sih, Bah? Segala macam apa aja penyakit yang bisa disembuhkan, kira-kira mungkin menemui orang yang sakit apa terus dibawa ke tempatnya Mbah Petir. Yang paling banyak untuk saat ini adalah stroke, ya, terus saraf kejepit, banyak tuh saraf kejepit, terus asam lambung. Sementara itu terus yang kaki pada pegel-pegel segala macem, yang kadang divonis stroke ringan, ternyata memang kakinya lumayan keras, jadi urat-urat saraf kayak mau bergerak tidak bisa, kaku ya. Itu perlu diterapi dengan beberapa metode terapi. Ada terapi totok punggung, ya, ada terapi reposisi cedera olahraga, ada jari petir, terus ada urut tradisional, semua saya gabungin di situ. Berbagai macam metode apa yang kira-kira perlukan dari ngambil masing-masing metode digabungkan menjadi satu. Jadi nggak monoton dalam arti jari petir doang, tidak. Jadi semuanya kita masukkan di situ. Itu berarti. Terus yang paling parah, Bah, orang yang datang nggak bisa jalan terus beberapa terapi 1-2 kali terus bisa ada perubahan yang signifikan, apa, Bah? Banyak yang orang stroke umpamanya udah 8 bulan, ada yang setahun, ada yang 2 tahun. Alhamdulillah kemarin belum lama ini sembuh dari orang papan mas, tidak usah disebut namanya, mungkin orang kalau ngomong papan mas ya yang stroke tahu. Alhamdulillah dari rumah sakit bulan Desember mau menikahkan anaknya, dan alhamdulillah doa mereka dijawab oleh Allah. Saat terapi itu langsung jalan, ada sembuh. Ada yang 2 kali, 3 kali ada yang 7 kali juga ada. Masing-masing pasien berbeda. Jadi berbeda dalam arti, tapi ada yang sekali, 2 kali, ada yang 3 kali, dan paling banyak kita juga 7 kali terapi. Intinya saya gini, Bang, kalau umpamanya terapi 3 kali nggak ada perubahan, saya angkat tangan, berarti saya nggak mampu. Gitu. Biarkan mereka berobat ke yang lain. Tapi tanpa pembicaraan sama pasien, sama tuan rumah, saya tinggalin itu. Tapi kalau masih mau, artinya masih ada ikhtiar. Pokoknya kalau saya masih mau sama Mbah Slamet nih, pokoknya. Boleh kita dikerjakan. Ada yang seperti itu, dan alhamdulillah yang terapi yang kelima langsung bisa jalan, ada. Saya kan nggak bisa memaksakan, kalau orang mau berobat ke tempat lain ya monggo silakan, mau ke saya juga nggak apa-apa, jadi tidak harus ke saya. Umpamanya di saya terapi, di tempat lain terapi, silakan. Di dua tempat. Mereka kan pada kepengen nyari kesembuhan, kepengen sembuh. Ya ada yang seperti itu. Nah, kita tinggal ada yang merintah. Oke. Mungkin ini pertanyaan yang menarik, saya saring dari sahabat-sahabat teman-teman semuanya. Jari petir ini bisa diajarkan nggak untuk orang awam mungkin seperti saya? Apakah nanti saya itu disuwuk atau mungkin saya dikasih ijazah doa-doa, ataupun saya dikasih apa ini? Kira-kira bisa nggak diajarkan kepada orang awam? Kalau untuk doa pasti ada. Oke. Terus kalau untuk mau belajar bisa belajar, yang penting cocok harganya.
gitu ya teman-teman. Iya. Yang penting cocok harganya. Iya, jujur Bang, banyak yang orang minta, tapi mereka alasannya buat bantu. Lah mereka juga punya anak bini, kalau membantu melulu dapat penghasilan dari mana? Kan kadang saya balikin seperti itu. Saya ini jari petir itu ngumpulin duit, kepengen belajar sekian lama, nggak punya uang, saya nunggu sampai buat belajar, kepengen punya ilmu jari petir. Oh, berarti ada tersertifikasi. Oh jelas. Jelas ya? Oh, jadi sahabat-sahabat ini bukan abal-abal. Mbah Slamet ini ternyata juga memiliki sertifikat yang Mbah ya, Iya. sertifikat yang telah mengikuti mungkin pelatihan ya, Iya. pelatihan. Kalau untuk sertifikat mungkin ya barangkali 15 atau 20 kali ada di rumah sertifikat. Termasuk ini nih RCO ada sertifikatnya, reposisi cedera olahraga. Reposisi cedera olahraga. Oke, berarti Semuanya ini terus apa namanya totok punggung juga ada sertifikatnya, itu langsung dari Pak Abdurrahman. Oke. Terus untuk bekam ada sertifikatnya dari PBI kita ada. Terus dari Dinas Pariwisata ada juga untuk apa namanya Spa Junior. Pak Junior. Udah ada itu dan turun, tinggal dari sertifikat untuk pijit tradisional dan refleksi. Oh, ada juga Itu tinggal sertifikatnya. nunggu sertifikat, nunggu kemarin sudah uji kompetensi, alhamdulillah sudah dilaksanakan. Tinggal nunggu sertifikatnya keluar. Oke sahabat-sahabat, ini Mbah Slamet tidak abal-abal ternyata. Ini bisa dikatakan profesi nggak Mbah? Menurut Mbah sendiri? Kalau bagi saya profesi, orang saya kerjanya itu. Oke ya, artinya keseharian Mbah Slamet ini banyak sekali teman-teman, artinya setiap hari itu 10 bahkan lebih dari 20 yang Lebih lah kalau sehari, kalau mau lebih. Oh, Kalau apalagi Sabtu Minggu banyak yang datang ke rumah. Wah, berarti minta Sabtu Minggu. berobat. Kadang sampai yang kunjungan nggak saya datengin karena yang di rumah sudah banyak. banyak Jadi kan kita bingung kalau mau meninggalkan rumah di rumah sendiri udah ada yang ngantri. nunggu. Oh. Kan nggak enak banget gitu loh, ada tamu ditinggal. Oh, berarti juga sering keluar rumah juga ya? Oh, panggil- sering panggilan. Yang keluar rumah adalah orang yang nggak bisa jalan, saya tengok. Oh, yang bener-bener nggak bisa jalan. Nggak bisa jalan sama tertati-tati, keluarganya nggak ada yang nganterin, baru kita datang. Oke, Gitu. Oke, sekarang ini mungkin yang namanya profesi ya teman-teman, artinya mesti akan mengalami suka ataupun duka ketika ketika menghadapi atau sedang melaksanakan ini apa terapi. Oh, sukanya ya kalau memang pasien itu diterapi sekali Allah izinkan sembuh ya sangat senang kami. Alhamdulillah gitu ya. Allah ijabah doa-doa mereka untuk sembuh, mereka minta sama Allah dan dijabah. Banyak yang kayak gitu, ada yang 2 atau 3 kali baru ada perubahan juga ada. Oke. Jadi intinya ya kesembuhan hanya milik Allah, kami hanya perantara gitu Bang. Itu aja Pak ya. Artinya Mbah Slamet ini suka atau senang melihat pasiennya yang ada keinginan atau semangat hidup, tidak pesimis dalam menjalani ataupun dalam proses yang sakit yang dialami. Kemudian ini yang Sulitnya gini Bang, mohon maaf saya potong. Sulitnya gini, kalau ada sumbatan di kepala, itu pasien lama sembuhnya. Kalau sekarang banyak iklan di entertainment bahwa stroke sekali sembuh, bagi saya kok sulit banget ya. stroke sekali sembuh. Dalam arti sekali terapi normal. Saya sudah bertahun-tahun di dunia terapi di bidang stroke, mungkin sampai sekarang mungkin udah 7 tahun 8 tahun nggak pernah yang ada langsung normal gitu loh, pasti meninggalkan jejak, Langsung lari jalan. pasti meninggalkan jejak. Dalam arti gini, kalau yang sudah terapi paling pertama ya jalannya masih tertati-tati, nggak bisa langsung lari.
Ya. Jadi beberapa 2 atau 3 kali, 4 kali biasanya ada yang bisa langsung jalannya enak. Kalau untuk selama ini kan banyak iklan-iklan di televisi, sekali terapi langsung surga sehat, langsung Kembali jalan. semula normal. Kembali semula itu bagi saya sih ya Allah keajaiban yang luar biasa. Tapi belum menemukan yang seperti itu kalau saya terapi ya. Kalau orang lain ya walau a'lam, mudah-mudahan itu benar ya. Saya tidak akan mengecilkan profesi orang lain ya, dalam arti saya tidak, bahasanya apa ya, tidak menjatuhkan orang lain, tidak ya. Itu pengalaman saya ya. Kalau pengalaman saya, kalau untuk terapi stroke bisa langsung normal belum pernah ngalamin saya ya. Mungkin saya kalau sampai saat ini mungkin sekitar 100 atau 200 orang yang jalan sudah ada, cuman yang langsung jalan normal. Oh, berarti ada proses, tetap ada prosesnya. Ada prosesnya. Prosesnya. Artinya ketika Mbah Slamet ini menterapi pasien, tidak terus seperti yang ada di YouTube itu Mbak ya. Cuman disentuh gini langsung lari. Nah, itu ada sisi kemustahilan di situ ya. Mustahil sih enggak, walau alam Allah Maha Kuasa ya. Tapi kalau saya yang menterapi, terapi belum pernah mengalami seperti itu. Mungkin karena ilmu saya yang kurang menguasai barangkali ya. Mereka udah lebih senior daripada kita kan istilahnya baru pemula, juga masih belajar. Jadi mungkin masih belajar sama master yang lebih dulu gitu. Terus ini pertanyaan lagi yang menarik Mbah buat jenengan. Sesama terapi atau yang mungkin terkenal itu siapa yang udah ditemui Mbah? Temui siapa ya, lupa saya, guru saya juga. Saya sih berharap sih kepengen ketemu Mas Jagat Satria, Angga Prajabuana sama Raden Arya, sangat kepengen ketemu beliau. Barangkali ada metode-metode yang kita belum punya, kita bisa diberilah barangkali dikasih masukan untuk terapi. Terus yang terakhir ini, yang memberi julukan jari petir itu siapa? Jari petir sebetulnya udah ada dari lama, kita tinggal mengekor doang sih. Nggak spesifik ada orang terus mungkin bisa menginformasikan ke yang lain, jari petir nih kan gitu. Karena jarinya kenceng banget nih kalau terapi atau gimana kan? Enggak, jari petir itu sebetulnya colekannya itu kadang kayak kesetrum, kadang kayak panas. Kayak kadang ada banyak lah, masing-masing orang tuh berbeda ya. Jadi ada yang dicolek panas banget, ada yang kayak diseset kulitnya. Itu yang ngeri banget ya. Rasanya kan yang dirasakan. Iya, kayak orang itu kayak kesakitan. Kadang memang kalau dicolek pas sarafnya, pas yang lagi sakit, itu 2 hari kadang masih membekas. Oh, berarti masih terasa gitu ya? Masih terasa. Dan alhamdulillah yang sudah diterapi merasa enak. Cuman bekasnya kalau orang kolesterol pasti mereka biru kayak gosong, padahal cuma dicolek doang. Cuma dicolek. Iya, begitu Pak. Sangat manfaat, yang memberikan manfaat yang luar biasa teman-teman. Ya, barangkali ada yang mau terapi, boleh ke alamat kita di Perumahan Papan Indah 1. Perumahan Papan Indah 1. Blok I37 nomor 3. Di situ nanti ada tulisan rumah terapi. Monggo nomor daerah Tambun, nomor telepon 0818 14 9559. Saya belum punya asisten ya, mohon maaf. Jadi kalau ada pasien datang, kalau perempuan saya totok dulu, itu kakinya doang ya. Terus baru dilanjutkan ke istri saya. Kalau udah ditotok udah silakan. Tapi kalau istri saya pun bisa kalau perempuan, tapi ya kurang maksimal. Jadi sarafnya belum begitu, tekanannya belum begitu kuat, kan beda-beda. Kalau orang
ada yang ditekan kenceng belum terasa, Iya. ya, seperti itu. Ada yang cuman Masing-masing ditowel dicolek doang, dikit. bukan. Masing-masing badan orang kan punya kesensitifan masing-masing. Baik. Itu aja sih bang. Ini sangat luar biasa sekali teman-teman. Artinya setiap penyakit itu kan pasti ada obatnya. Ya insya Allah. Dan obat itu kan semacam apa ya, perantara bagi Iya. orang sakit, tapi tidak semata-mata penyakit sembuh itu atas dasar obat atau atas dasar dari terapi seperti Mbah Samad ini. Namun memang tetap pada prinsipnya adalah kuasa Allah atau kuasa Tuhan yang menyembuhkan semua. Iya. Jadi Intinya semua apa ya, semua mohon maaf teman-teman, mungkin ada agak sensitif, berbagai macam orang, berbagai keyakinan pun bisa artinya untuk menyembuhkan. insya Allah dari segi agama manapun kita bisa terima. Intinya saya bantu, ya bantu mereka yang berdoa. Kita hanya perantara. Itu aja sih. Jadi kita nggak merasa dalam arti apa ya? Diskriminasi kan. Merasa kita wah pintar gitu, tidak, sama sekali tidak. Semuanya minta sama Allah, pamit sama Allah yang punya kuasa semua. Jangan lupa sholawat. Yang umat Islam jangan lupa sholawat, banyak-banyakin sholawat. Oke. Gitu aja sih. Kalau bagi saya kalau banyak sholawat kayaknya pikiran tenang, juga mau apa-apa tenang. Gitu loh, nggak kusah-kusuh. Sambil duduk hatinya sambil bersholawat, karena insya Allah kan nyaman. Oke. Duduk Sangat- bisa nyantai. Sangat luar biasa sekali. Itu aja yang kita santai-santai aja. Ada pasien di terapi. Kemudian nih. Nah kemarin juga saya ada panggilan juga, ada yang ke Magelang, ada ke Demak, besok ada yang minta ke Demak, ada yang minta ke Malang, ada yang kemarin malah datang dari Tegal terapi. Dari Tegal? Alhamdulillah. Dari Tegal, terus dari mana lagi tuh, dari Garut juga ada. Terus banyak dari juga ya, luar kota ya, Pak, ya? Ada. Terus kemarin dari Cikarang ada banyak yang datang. Mereka lihat dari YouTube kita. Oh gitu. Gitu Mungkin sih, pesan-pesan Mbah buat teman-teman, artinya karena sakit itu kan ya tidak bisa ditolak, tapi ada sebuah kata-kata ataupun nasihat dari orang tua, lebih baik menjaga kesehatan daripada nanti sudah merasakan sudah sakit gitu, atau istilahnya apa itu, gimana Mbak pesannya Mbak? Ya pesannya ya atur pola makan, istirahat yang cukup, banyakin olahraga. Udah itu aja sih. Minum yang banyak, tapi jangan kebanyakan minum, pakai porsinya. Iya, minum. Ntar kembung lagi, Minum air putih. bahaya. Minum air putih bangun tidur, minum air putih hangat kan Lebih enak. hangat gitu ya, artinya bisa Gitu, olahraga, gerak badan. berkeringat gitu. Iya berkeringat, berenak lah. Kalau kita nggak berkeringat kayaknya nggak asik. Racun-racun jahat dalam tubuh itu nggak bisa keluar, kalau artinya malah mengendap dalam tubuh, akhirnya tubuh akan merasa kadang kepala pusing, Ya, kemudian betul. demam, itu diakibatkan karena memang kurang bergerak, kurang berolahraga, dan pastinya kurang ini berkeringat. Kalau orang tadi langsung mas dicatetin mas. Ya. Siap bang. Oke, jadi seperti itu dulu teman-teman, nanti bisa lebih lanjut lagi. Untuk apa namanya terapi, contoh terapi nanti suatu saat kita akan apa namanya, bukan praktekan, kalau ada pasien yang terapi kita masukkan ke apa namanya, dimasukkan ke video inilah YouTube lah. Oke. Buat isi YouTube nanti. Oke, bisa dilihat testing. Gitu aja bang. Mudah-mudahan ya bisa menolong orang lah. Kita hidup tinggal usia udah segini, kalau nggak bantu orang bagaimana lagi? Mau ngapain gitu ya? Oh, Iya, gitu aja sih. Tapi bantu orang kalau bayar nggak cocok. Ya kalau nggak cocok, mereka kan belum tentu orang punya uang semua. Oke, Gitu. terima kasih diskusinya, Baik. terima kasih. Kita Baik, ngobrol-ngobrolnya bersama Bang, Selamat. teman ini dari mana bang? Dari Jogja apa dari Demak bang? Saya dari tadi, Bang.
Dari tadi. Tiba-tiba datang ke sini kaget saya. Ini Iya, orang saya dari mana? tadi Ah, ketemu Mbah Petir, saya tertarik ini pengen ya sedikitnya pengen ngobrol-ngobrol yang kiranya mungkin bisa bermanfaat untuk teman-teman yang amin, mungkin memiliki amin. keluarga, yang Iya. mungkin keluarga yang sakit, ya mungkin yang di area Jabodetabek bisa datang ke rumahnya tadi, Jabodetabek bisa datang ke rumah. Rumah. Namun kalau untuk panggilan, panggilan. kalau bisa jangan cuma satu karena saya udah ninggalin waktu perjalanan panjang lama ya, jangan datang cuma satu atau dua orang. Kalau bisa mah kalau yang jauh bisa 5 Atau mungkin gini, Mbah, Gimana? mungkin kalau orang yang jauh, misalnya katakan di Magelang tadi lah, orang yang di Magelang tadi bisa mencarikan orang yang mau terapi, terapi, artinya, digabungin. artinya digabungin di rumahnya bareng-bareng ya, mungkin ada 5 atau mungkin bahkan bisa lebih dari 10. 10. Malah Mbak Samad mau ya seperti itu ya. Insya Allah saya Insya Allah mau. ya, Insya Allah bisa ya. Syukur-syukur lebih banyak. Ya. Dulu sebelum Covid setiap malam Rabu ya di daerah Ujung Harapan, Harapan Indah bukan Ujung Harapan, itu sekitar 25 orang manggil. Setiap minggu, Saya dulu 2 minggu sekali. 2 minggu sekali. Itu banyak keluhan orang yang nggak bisa tahiyat akhir, nggak Oh, bisa iya, iya. sujud. Oke. Cuman kalau nggak ditotok kurang cepet, enakan ditotok. Jadi saya megang hanya kaki aja. Kebetulan sekarang istri saya udah bisa kan. Jadi kalau untuk perempuan saya Bisa ada lah. serahkan ke istri. Tapi yang mau kalau bantu untuk ya. laki-laki ya, Bisa untuk tangan saya sendiri. kadang istri ya itu tadi aku bilang di awal, kadang tekanannya kurang. Jadi posisi syarafnya kurang pas. Jadi tetap saya harus turun tangan dengan cara pakai ya sarung tangan lah kalau bahasa menurut agama Islam tidak Syariatnya. seperti itu. Oke, baik. Gitu, Bang. Terima kasih, Mbah. Nanti kita akan kabari, kita juga membuka hotline. Boleh. Itu. Terima kasih. Baik, Terima kasih. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aduh, ini jelas ini. Top. Masukin ke YouTube, bikin ntar bagi-bagi. Bentar ini. Kok kusut amat maksudnya?